Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama pelajaran sirah kali ini, Ustadz akan memberikan pengantar mengenai sirah nabawiyah dan juga keutamaan mempelajari sirah nabawiyah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi sirah nabawiyah atau arti sirah nabawiyah. Secara bahasa, sirah mempunyai arti berarti at-tariqah yang bermakna jalan. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, sarabahum siratan hasanah. Dia berjalan di hadapan mereka dengan gaya berjalan yang baik. Jadi secara bahasa sirah bermakna jalan. Selain itu, sirah juga bermakna al-hay'ah yang berarti atau bermakna keadaan atau kondisi. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat At-Toha ayat 21, sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ini ceritanya adalah mengenai Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa takut, lari, maka Allah SWT menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa Allah akan mengembalikan ular tadi itu menjadi tongkat. Adapun definisi sirah nabawiyah secara istilah, disebutkan oleh para ulama bahwa sirah nabawiyah adalah dirasatu hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pelajaran tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbari ashabihi alal jumlah, juga pengkhabaran atau pemberitaan tentang para sahabat beliau secara global. Wa bayanu akhlaqihi wa sifatihi wa khasaisihi wa dalaili nubuwatihi wa ahwali asrihi, juga serta penjelasan tentang bagaimana akhlak beliau, sifat, kekhususan, tanda-tanda kenabian beliau, serta keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang terjadi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak beliau atau malah sebelum lahirnya beliau, kelahiran beliau, masa kanak-kanak, masa muda, dewasa, menjadi nabi, rasul, sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sih keutamaan mempelajari sirah nabawiyah? Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah nabawiyah merupakan perkara yang penting. Karena apa? Wajib dipelajari oleh setiap muslim. Yang kedua, bahkan itu merupakan bagian dari agama Islam dan juga merupakan ibadah yang agung. Mengetahui sirah nabawiyah itu merupakan kewajiban setiap muslim, termasuk bagian dari agama dan merupakan ibadah. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting. Nah, ini dicatat ya, ini poin-poin pentingnya. Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah uswah atau qudwah. Beliau adalah sebagai teladan bagi kita semuanya dari segala sisi, baik dari masalah akidah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, contoh yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari akhir, hari kiamat, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Dan untuk bisa meneladani petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentu tidak bisa lepas dari mengetahui sirah atau perjalanan hidup beliau yang mulia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sirah Nabi SAW. Sirah Nabi SAW menjadi patokan benar atau salahnya amal perbuatan manusia. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana benar tidaknya manusia, maka dengan melihat bagaimana sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mencocoki jalan beliau, menapaki jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, siapa saja yang menyelisihi jalan yang beliau tempuh, maka amalan orang tersebut akan tertolak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana hal ini dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Muqaddimah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan utama, timbangan yang terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya', maka segala sesuatu ditimbang dengan hal ini. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, ditimbang dengan akhlak beliau, sirah beliau, dan petunjuk-petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka yang sesuai dengan petunjuk, akhlak, dan sirah Rasulullah, maka itulah yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan yang berlawanan dengan akhlak, sirah, dan petunjuk Rasulullah SAW, maka itulah yang batil, itulah yang tidak benar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya, poin yang ketiga, dengan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terbantu untuk memahami kitabullah. Kita akan terbantu untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan praktek nyata terhadap Al-Quran. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, pernah ditanya tentang bagaimana sih akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, karena khuluquhul Quran,
akhlak beliau, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan akhlak Rasulullah. Kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah, baca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Dan yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah pengamalan agama. Jadi maksudnya akhlak Rasulullah ke Al-Quran, maksudnya adalah pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang agama itu tidak akan berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan petunjuk Al-Quran secara sempurna dan menyeluruh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjalankan seluruh perintah dalam Al-Quran dan menjauhi seluruh larangan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan seluruh adab dan akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, wahai anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang memahami sirah atau perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan sangat terbantu untuk bisa memahami Al-Quran, memahami kitabullah, memahami kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, dengan mempelajari sirah nabawiyah, seseorang akan memperkuat cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana pernah beliau sabdakan. Beliau bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, maksudnya adalah Rasulullah, sampai Rasulullah lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi semakin orang tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, maka dia akan semakin kuat cintanya kepada beliau. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berikutnya poin yang kelima. Mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu menuju peningkatan penguatan iman kita. Jadi mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu menuju peningkatan kekuatan iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Surat Al-Mu'minun ayat 69. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, tidak mengenal Nabi Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya. Apabila seseorang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal bagaimana petunjuk, adab, akhlak beliau, maka ini akan menumbuhkan keimanan bagi orang yang belum beriman, dan akan semakin menambah keimanan bagi orang yang telah beriman. Betapa banyak orang yang masuk Islam ketika mengetahui keindahan, adab, dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah disampaikan oleh Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah, tempat di antara dua gunung, satu lembah gede. Itu kambing segitu banyaknya dikasihkan kepada orang tersebut. Faraja ila qaumihi faqal, akhirnya orang tersebut kemudian kembali ke kaumnya, kemudian berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian dan dia tidaklah khawatir akan jatuh fakir, akan jatuh menjadi orang yang miskin. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya, meskipun awalnya orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW hanya untuk mendapatkan dunia. Fama yalbasu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Namun setelah dia melihat langsung bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW, mengetahui secara langsung, ketemu secara langsung kepada Rasulullah, maka setelah itu Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ini termasuk keutamaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, poin yang keenam, mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu, memudahkan memahami keseluruhan agama Islam, baik dari sisi akidah, ibadah, dan akhlak. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah praktek nyata terhadap ajaran agama Islam secara keseluruhan. Beliau telah mendakwahkannya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan akidah yang merupakan pondasi agama kita. Maka barang siapa yang meneliti sirah atau perjalanan beliau, tentu dia akan mendapatkan bahwa beliau memulai dakwah dengan mengajak manusia kepada tauhid terlebih dahulu. Sekian tahun beliau menghabiskan hidup hanya untuk mengajak manusia kepada akidah tauhid sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Kemudian setelah itu barulah diturunkan kewajiban-kewajiban Islam lainnya secara berangsur-angsur, satu demi satu. Demikian juga, wahai anak-anakku sekalian, dengan mempelajari sirah beliau, seseorang bisa mengetahui bagaimana akidah yang benar. Seseorang bisa memahami tahapan-tahapan turunnya syariat Islam dan bagaimana mempraktikkan agama Islam dengan benar. Di dalam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalam karyanya Mukhtasar As-Sirah, beliau mengatakan, i'rif ma qassahu ahlul ilmi min akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinah. Pelajarilah apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaumnya, apa yang terjadi di antara beliau dan mereka baik ketika masih di Makkah maupun ketika beliau berada di Madinah. Wa'rif ma qassal ulama'u an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim. Pelajari juga apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat beliau, keadaan dan juga praktek amalan mereka. La'allaka an ta'rifal islama wal kufra. Kalau kamu mempelajari hal itu, maka dengan hal itu semoga Anda bisa membedakan antara Islam dan kekufuran. Fa innal islama al yauma gharibun. Karena agama Islam begitu terasing di zaman ini. Wa aktsarun nasi la yumayyizu bainahu wa bainal kufr.
dan banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara Islam dan kekufuran. Wadzalika huwal halakul ladzi la yurja ma'ahu falah. Maka ini merupakan sebuah bencana yang tidak akan membawa kepada keselamatan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada sedikit sekali, kita baca secara cepat. Poin yang berikutnya, yang ketujuh, bahwa di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang dapat melihat bagaimana metodologi yang tepat dalam berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Para dai yang sejati, mereka adalah orang-orang yang mempelajari dan memahami serta mempraktikkan petunjuk dan langkah serta sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah ala basiratin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, di atas basirah, di atas ilmu. Praktek dakwah yang tepat telah tercakup di dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana beliau memulai dakwah itu sudah ada. Bagaimana akhlak dan adab dalam dakwah ada. Kelemah lembutan beliau dalam berdakwah dijelaskan, dan perkara penting lainnya yang menjadi bekal para juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedelapan, bahwa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti kenabian dan tanda kebenaran Nabi, nubuwah dan juga kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari sirah adalah perkara terbesar yang membantu seseorang untuk membenarkan dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesembilan, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu yang agung dan diberkahi untuk memperoleh kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan seseorang tergantung pada sejauh mana ia mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali melalui petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, poin yang ke-10, di dalam sirah Nabawiyah terdapat pelajaran dan nasihat-nasihat yang agung bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, pada kisah-kisah para rasul, para kaum-kaum yang terdahulu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka na haditsai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah poin-poin penting dari mengenal sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita mengetahui dan juga mengetahui keutamaan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.